Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga saja kabar Anda baik, Anda juga dalam kondisi yang sehat. Senang sekali saya Daeng Nacong kembali menjumpai Anda di program seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini Selasa 31 Januari 2023. Gadis remaja di Goa dianiaya oleh belasan wanita hingga korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Syukuran ulang tahun Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dihadiri ratusan warga. Menikmati gazebo kuliner di bambu beratap rumput alang-alang di atas kolam ikan. Selain tiga berita utama tadi, kami akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Dan inilah informasi kami selengkapnya. Kita awali, diduga hanya karena ketersinggungan di media sosial, seorang gadis remaja di Goa, Sulawesi Selatan dianiaya oleh belasan wanita. Akibatnya korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Aksi perundungan yang direkam korban pun viral di media sosial. Aksi perundungan atau penganiayaan terhadap RA 16 tahun oleh belasan gadis remaja ini terjadi di Taman Sultan Hasanuddin di Jalan Tumanurun, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Korban yang duduk di atas motor dijambak dan ditarik oleh belasan pelaku hingga tersungkur ke tanah. Tidak hanya dijambak, belasan pelaku bahkan memukuli dan menginjak tubuh korban hingga mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Aksi perundungan yang direkam oleh teman korban ini pun viral di media sosial. Menurut rekan korban, penganiayaan diduga dilakukan oleh belasan pelaku karena tersinggung di media sosial. Masalahnya karena apa itu? Masalahnya ada kesalahpahaman katanya. Ya bilang di sosmed katanya beda cara foto. Jadi di situ nih datang 12 orang. Jadi dipanggil ini temanku ke makam sultan, terus sudah itu ke makam sultan katanya ribut jadi ke taman Kak. Persoalannya karena masalah itu di sosmed? Persoalannya karena itu bahasa kotor Di sosmed? Kuasa hukum korban mengatakan peristiwa penganiayaan terhadap korban RA 16 tahun terjadi Minggu malam lalu dan diduga dilakukan oleh 12 orang sesama gadis remaja. Ada itu di Makassar. Mulanya dia dituduh berbicara kotor. Kemudian didatangi oleh 12 orang di rumahnya dan diajak keluar. Yang pertama mereka ke makam Sultan Hasanuddin. Setelah itu karena ribut, kemudian anak ini diajak ke Taman Sultan. Nah, setelah di Taman Sultan kemudian belum turun dari motor langsung ditarik dari belakang rambutnya. Setelah itu dipukul bersama-sama dan disitulah dia dianiaya sampai ada bercak darah yang keluar dari matanya. Kemudian datang ke Polres Goa melapor dan sudah divisum, laporannya sementara ditangani di unit PPA Polres Goa. Kasus perundungan remaja di bawah umur ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang gadis penyandang disabilitas yang masih di bawah umur di Goa menjadi korban ruda paksa oleh seorang pemuda. Aksi pemerkosaan tersebut dilakukan oleh pelaku saat kondisi rumah korban sedang sepi. AA, 17 tahun gadis penyandang disabilitas ini terlihat masih trauma usai menjadi korban ruda paksa oleh seorang pemuda berinisial HR 31 tahun di rumahnya di Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Korban diduga dipaksa untuk melayani nafsu pelaku saat orang tuanya tidak berada di rumah. Dugaan ruda paksa terjadi saat pelaku HR mengetuk rumah korban AA. Namun saat dibukakan pintu oleh korban, pelaku melihat kondisi rumah sepi dan langsung mengancam korban serta memaksa melakukan persetubuhan. Perbuatan asusila ini pun terbongkar setelah korban mengadukan perbuatan pelaku HR kepada ibu kandungnya. Kita jalannya nak, tahu kena, itu kita di polisi.
itu betul polisi ada hakikat, Iya. masih bilang itu lalu tahir bisa dibeli kasih begini cantik saya daripada bocil. Nah, perkosa anakku. Nah, cuma melapor. Petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan korban kini telah mengamankan pelaku HR untuk menjalani pemeriksaan. Dari pengakuan dari korban bahwa di saat orang tuanya sedang ada kegiatan di Karebosi, ya pelaku ini juga kebetulan ada kegiatan juga di seputaran rumah korban. Nah, disitulah kesempatan pelaku untuk masuk dan menggagai korban. Pelaku HR, 31 tahun, hingga kini masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan ruda paksa yang dilakukannya terhadap gadis penyandang disabilitas di ruang unit PPA Polres Goa. Pelaku HR pun terancam pasal 82 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di bawah umur dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews melaporkan. Pasangan suami istri buronan investasi bodong di Kota Makassar ditangkap oleh tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Kota Makassar. Tersangka kabur ke Kabupaten Nrekang setelah sebelumnya merugikan para korbannya miliaran rupiah tersebar di wilayah Indonesia Timur. Pasangan suami istri Sugito dan Reski Amalia merupakan buronan dalam kasus penipuan modus investasi bodong di Kota Makassar. Akibatnya merugikan para korban hingga 1,4 miliar rupiah tersebar di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan di wilayah Indonesia Timur. Keduanya diciduk tim tabur pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Negeri Kota Makassar dalam pelariannya di Dusun Tamoun, Desa Pandung Batu, Kecamatan Baraka di Kabupaten Nrekang. Sebelumnya pelaku sempat buron selama 2 bulan lebih pasca turunnya putusan Ingkra Mahkamah Agung atau MA yang menjatuhkan vonis 2 tahun kurungan penjara. Pelaku dijerat pasal 378 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dalam perkara tindak pidana turut serta melakukan perbuatan penipuan. Pasangan suami istri ini dalam memperdayai para korbannya ini yakni menawarkan investasi berupa trading forex ke para korbannya baik secara individu ataupun ke pihak perusahaan berbadan hukum. TSK-nya di sini. Bisa ambil gambar. Kalau untuk jumlah kerugiannya berapa banyak? Kurang lebih 1,4 miliar. Itu tersebar berapa korban itu? Tersebar banyak beberapa korban, ada yang personal, ada yang badan hukum. Jadi investasinya seperti apa? Dia trading forex. Oh, trading forex, ya. Tersebar seluruh Indonesia atau bagaimana? Tidak seluruh Indonesia, tapi paling nggak mencakup Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur sebagian ya. Jadi yang paling banyak korbannya ya wilayah Sulawesi Selatan. Bu, berapa lama pencarian sehingga diamankan? Setelah kita tetapkan DPO itu kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan. Setelah 2 bulan kemudian kita dapat informasi dan dilakukan penangkapan. Guna menjalani proses hukum, kedua tersangka pasangan suami istri yang berhasil dieksekusi secara paksa ini langsung dibawa ke Lapas Kelas 1 Makassar, Sulawesi Selatan untuk menjalani masa hukuman 2 tahun kurungan penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah dirinya melarang aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian memeriksa para kepala daerah. Tito menegaskan pernyataan tersebut dipelintir hingga muncul kritikan dari berbagai pihak terhadap dirinya. Protes keras kepada Mendagri disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW setelah pernyataan Mendagri viral melarang aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah. Menurut ICW, saat ini terjadi fenomena ratusan kepala daerah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian yang saat ini kunjungan kerja di Kota Makassar membantah jika dirinya melarang aparat penegak hukum atau APH seperti kejaksaan dan kepolisian memeriksa kepala daerah. Tito melihat komentarnya saat acara rapat koordinasi dengan inspektorat yang dihadiri Kejaksaan Agung
dan Kabareskrim di Pelintir akhirnya tersebar tidak lengkap. Akibatnya perkataan itu viral karena dianggap tidak mendukung pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Mantan Kapolri ini menegaskan pada saat itu yang menjelaskan agar belanja pemerintah daerah bisa maksimal. Pemda sudah seharusnya meningkatkan pendapatan asli daerah dan berdampak pada anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD meningkat. Pada akhirnya belanja yang optimal akan bergerak. Urungnya moral kepala daerah dan stafnya dinilai terjadi akibat terus-menerus mendapat panggilan dari aparat penegak hukum. Untuk itu, dalam kesempatan ini pihaknya memohon pada Jaksa Agung dan Kapolri agar penegakan hukum kepala daerah merupakan upaya terakhir dan berharap APH juga memberikan pendampingan agar kepala daerah tidak ragu dalam mengeksekusi program. Mantan Menpan RB ini turut menegaskan tidak mempermasalahkan jika ada bukti kuat dan akurat untuk melakukan penegakan hukum kepada kepala daerah demi efek jera. Kemarin pernyataan saya juga pada waktu di Rakor Inspektorat yang dihadiri oleh Pak Jaksa Agung dengan Pak Kabareskrim, saya lihat ada yang salah itu mengutipnya dipotong gitu ya. Jadi judulnya Mendagri minta agar kepala daerah tidak diselidiki. Enggak begitu. Saya nggak mengatakan seperti itu. Sehingga akhirnya ada pihak menyampaikan yang paling banyak angka tidak pidana korupsi lah kepala daerah. Enggak seperti itu. Jadi itu namanya mengutip sepotong, mengomentari dari kutipan yang sepotong. Akhirnya misleading. Lebih lanjut, Tito Karnavian menyebutkan jika program kepala daerah bagus, APH harus melakukan pendampingan agar tidak ragu dalam mengeksekusi program. Akibat program tidak jalan ini dapat berdampak tidak beredarnya uang di masyarakat, membuat pemulihan ekonomi tidak berjalan maksimal. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, syukuran ulang tahun Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dihadiri ratusan warga dan satuan kerja perangkat daerah dan para relawan. Kesempatan tersebut, Dani Pomanto mengajak satu suara di tahun politik. Ratusan warga menyambut kehadiran Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto saat hadir di tengah acara syukuran hari ulang tahunnya di kediamannya di Jalan Amirullah, Kecamatan Mamajang. Lahir pada tanggal 30 Januari 1964, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto kini menginjakan usia yang ke-59 tahun. Suasana pergantian umur ini tidak dinikmati sendiri, melainkan hadir satuan kerja perangkat daerah bersama Forkopimda serta para komunitas dan relawan. Kehadirannya untuk memberikan ucapan selamat dan mendoakan yang terbaik kepada orang nomor 1 di Kota Makassar ini. Dani Pomanto, sapaan akrabnya, menyampaikan terima kasih atas kehadiran para tamu dan Forkopimda serta SKPD dan relawan yang selama ini tetap solid. Dani juga menyampaikan tak terasa tepat 26 Februari 2023 mendatang sudah 2 tahun kepemimpinannya bersama dengan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi. Banyak suka dan duka yang dijalani seperti tahun ini, ada inflasi dan banyak kejadian yang butuh perhatian lebih. Namun berkat dukungan dan support masyarakat, ia mengaku bisa melewati segala hal ini. Menjelang tahun politik 2024, ia juga menyinggung dengan mengajak satu suara. Dani meminta masyarakat tidak memberikan kepemimpinan masa depannya kepada orang yang salah. Umur boleh tidak muda lagi, tapi rasa-rasanya perasaan masih muda. Kenapa saya merasa masih muda? Karena sama-sama di semua. Ini luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, di depan kita terhampar tahun politik. Kita harus satu suara untuk masa depan kita semua. Masa depan Indonesia yang menjadi masa depan kita semua. Masa depan provinsi dan masa depan Kota Makassar. Karena sekarang ini agak berbeda dengan yang lalu. Sekarang ini serentak. Kalau dia serentak, maka kita butuh kecerdasan-kecerdasan yang kolektif.
Kita tidak boleh menyerahkan masa depan kita pada orang yang salah. Saya bukan bicara politik di sini, tapi saya bicara pencerdasan politik. Dan saya yakin pengalaman kita selama ini yang membuat saya bisa bersama-sama kita, bersama Ibu Wali, bersama Pak Kapolres, Ketua DPR dan teman-teman DPR. Tentunya itu karena kecerdasan politik masyarakat Makassar. Acara syukuran Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pemantu sendiri didampingi langsung putrinya Aura Aulia Imandara bersama menantunya Dr. Udin Malik lantaran istrinya Indira Yusuf Ismail sedang kunjungan ke luar kota. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Dua remaja pengendara sepeda motor terlibat tabrakan. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi dan bersama untuk hadapi bencana. Kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di seputar iNews Sulsel. Kita ke informasi yang lain. Diduga ugal-ugalan, dua remaja pengendara sepeda motor terkapar di jalanan beton usai terlibat tabrakan dari arah berlawanan di Jalan Poros Dusun Tamalate, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kencangnya hantaman membuat dua sepeda motor tersebut ringsek di bagian bodi depan. Sementara para pengendaranya mengalami luka parah dan terpaksa dirujuk ke rumah sakit umum di Makassar. Mana semua, ke sini, gua bantu semua, cepat cuman lu. Mana semua, ke sini semua, ke duduk. Dari rekaman video amatir terlihat kepanikan warga saat insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor di Jalan Poros Dusun Tamalet, Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Kedua kendaraan ini rusak parah di bagian bodi depan usai terlibat tabrakan dari arah berlawanan. Kondisi kedua pengendara sepeda motor yang masih berusia remaja ini mengalami luka parah dan mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Moncongloe. Kedua pengendara sepeda motor ini masing-masing bernama Andika 18 tahun dan Suwardi 15 tahun. Mereka merupakan warga asal Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros. Unit Laka Lantas Polres Maros yang tiba di lokasi telah melakukan olah TKP dan telah memeriksa sejumlah saksi. Sebelumnya, kecelakaan ini berawal ketika salah seorang pengendara sepeda motor bernama Andika melaju kencang yang bergerak dari arah utara menuju arah selatan. Namun saat tiba di lokasi jalanan yang sedikit bertikung, tiba-tiba muncul sebuah sepeda motor lainnya yang dikendarai oleh Suwardi dari arah berlawanan hingga akhirnya kedua sepeda motor ini terlibat adu banteng sementara para pengendaranya terlempar dan terkapar di jalan beton. Itu sampai bisa terjadi kecelakaan itu kenapa, Dan? Kemungkinan kecepatan, Pak. Pada saat menikung tidak bisa menghindari kendaraannya sehingga mengambil jalur kanan dan bertabrakan. Ini kedua kendaraan ini itu pengendaranya masih anak di bawah umur atau gimana? Ada satu orang yang di bawah umur, yakni pengendara sepeda motor New Entry, yang sekitar berumur 15 tahun. Sedangkan yang lawannya yang pengendara sepeda motor Honda Vario berumur 18 tahun. Dan untuk luka-lukanya sendiri seperti apa sih kalau dilihat? Yang agak parah yang laki-laki Andika mengalami luka lebam
dan tulang hidung patah. Kemudian lawan tabrak yang bernama Suwardi mengalami robek pada dahi dan merasa sakit pada dada. Hingga saat ini kedua sepeda motor yang terlibat kecelakaan telah diamankan dan kini kasus kecelakaan ini telah ditangani oleh unit Laka Lantas Polres Maros. Sementara kedua pengendaranya masih dalam kondisi tak sadarkan diri dirawat di Rumah Sakit Umum Makassar. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, sudah sepekan terakhir stok minyak curah di beberapa pasar tradisional di Kota Makassar mulai langka. Tak hanya itu, minyak goreng kemasan dengan label minyak kita yang diluncurkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan juga perlahan langka dan penjualannya pun ikut naik. Sudah sepekan terakhir, stok penjualan minyak curah nyaris langka dijual pedagang di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar. Sejumlah pedagang masih menjual beberapa liter minyak goreng curah yang dikemas ke dalam botol mineral berukuran 1 liter dan dijual dengan harga Rp16 hingga Rp25.000 per liternya. Bahkan minyak goreng kemasan yang diberi nama minyak kita yang diluncurkan pemerintah untuk menekan harga minyak goreng kemasan perlahan langka dan stoknya mulai menipis. Minyak goreng merek minyak kita sejauh ini dijual dengan harga beragam. Meski telah ditetapkan harga incaran tertinggi atau HET sebesar Rp14.000, namun sejumlah pedagang penjualnya di kisaran Rp18.000 hingga Rp20.000 per liternya. Salah seorang pedagang mengaku sudah lebih dari seminggu ini tokonya tak menyediakan minyak goreng dengan harga incaran tertinggi atau HET Rp14.000 per liter. Sedangkan untuk minyak kemasan stoknya melimpah namun dengan harga lama. Sedangkan salah satu pedagang sembako lainnya mengungkapkan meski masih memiliki stok minyak kita dan minyak curah, namun menurutnya tidak mencukupi karena pasokan dari distributor terhenti sejak sepekan lalu. Langka ya Pak? Langka. Itu sudah berapa lama? Sudah ada 1 minggu lah. Sudah ada 1 minggu. Iya. Untuk minyak kita? Minyak kita lebih-lebih 1 minggu. 1 minggu juga Iya, sudah langka, iya. tidak ada. Jadi Tidak ada. sisa minyak curah ini 1 botol ini. Iya, minyak curah sisa 1 botol itu. Minyak kita dijual berapa Pak? Kalau yang botol pengecerannya kayak saya 20. 20. Iya, kalau yang refill itu 18. Bagaimana Bu? Mencukupi atau tidak ini? Sudah tidak mencukupi ini karena sudah ini nih, terakhir masuknya. Kapan terakhir masuk dari distributor ini Bu? Minggu kemarin. Minggu kemarin. Harusnya minggu ini ada lagi. Seharusnya minggu ini ada. Tapi menunggu beberapa hari ini sudah tidak ada masuk dari distributor. Sudah tidak ada masuk. Meski minyak goreng curah terbilang langka, akan tetapi stok minyak goreng kemasan di pasar ini mencukupi. Namun warga harus merogoh kantong lebih dalam karena harga minyak goreng kemasan lebih mahal ketimbang harga minyak goreng curah yang banyak diminati warga serta pedagang. Dari Makassar, Yoel Yuswin, iNews melaporkan. Pemirsa, DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan menggelar musyawarah kerja wilayah yang dihadiri oleh seluruh pengurus Partai Perindo dari kabupaten kota. Diharapkan bisa menjaga solidaritas yang kuat sesama pengurus Partai Perindo, apalagi menjelang pemilu 2024 mendatang. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi menghadiri musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil DPW Partai Perindo Sulsel yang berlangsung di salah satu hotel di Kecamatan Biringkanaya, Senin kemarin. Kedatangan TGB Muhammad Zainul Majdi untuk membuka kegiatan musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil Partai Perindo Sulawesi Selatan yang dihadiri oleh Ketua DPW Partai Perindo, Sanusi Ramadan, beserta seluruh pengurus Partai Perindo dari kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Dan hadir pula Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rafiq, Wakil Ketua Umum Bidang Pemilu Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Yusuf Lakaseng, dan Wasekjen Muhammad Sofyan. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan konsolidasi pemenangan pelantikan TFP beserta Bapilu DPD Sesulsel dan pelantikan DPW Baja Partai Perindo. Kehadiran TGB Muhammad Zainul Majdi ini bisa menjadi motivasi bagi para kader Partai Perindo Sulawesi Selatan untuk terus bergerak demi mencapai target sebagai pemenang pemilu 2024 mendatang. Hari ini didampingi dengan teman-teman dari DPP, ada Pak Sekjen, Pak Waketum, Ketua OKK, Pak Sekjen.
kami hadir di Makassar pada pembukaan Muskerwil ini, membersamai, menyemangati, dan juga membangun komitmen bersama untuk Perindo insya Allah sukses pada 2024, khususnya di Sulawesi Selatan. Tadi ada deklarasi gelombang pertama untuk Bacalek Perindo, Sulawesi Selatan, DPR RI, DPRD Kabupaten, Kota, dan Provinsi. Dan insya Allah akan ada gelombang-gelombang berikutnya. Dan ini menunjukkan bahwa animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya jadi anggota legislatif melalui Perindo itu alhamdulillah meningkat luar biasa. Ya, saya sih berharap bahwa proses ini, musyawarah kerja ini memberikan catatan penting bagi teman-teman semua bahwa penanyaman visi misi partai itu penting dan itu akan kita lihat pada pemilu 2024 sehingga target kita adalah kita menang. Berapa kursi yang akan ditargetkan dari seluruh kabupaten? Kalau seluruh kabupaten kita minimal kalau di provinsi itu bisa membentuk satu fraksi, kabupaten kota seperti itu pula masing-masing dapil satu, itu sudah menjadi target di masing-masing level. Setelah pembukaan musyawarah kerja wilayah atau Muskerwil Partai Perindo Sulawesi Selatan melalui Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi kembali memberikan bantuan modal usaha berupa 2 gerobak Partai Perindo yang diberikan secara simbolis kepada pedagang kecil. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, menyusul maraknya aliran sesat di Sulawesi Selatan, Forum Umat Islam Bersatu dan Majelis Ulama Indonesia serta Forum Anak Makassar mengimbau masyarakat agar waspada terhadap kelompok tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Pemerintah diharapkan bersinergi bekerja sama dengan berbagai pihak dalam mengedukasi mereka yang terpapar aliran sesat. Hal ini terungkap dalam dialog yang mengangkat tema sinergitas masyarakat dan pemerintah dalam mengantisipasi maraknya aliran sesat di Sulawesi Selatan di salah satu warkop di Makassar. Dialog Islam yang diinisiasi oleh Forum Anak Makassar ini menghadirkan Ketua Forum Umat Islam Bersatu Muhtar Denglau dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan Kiai Haji Ruslan Wahab. Dialog ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada ormas tentang kriteria aliran sesat. Ketua Forum Umat Islam Bersatu Muhtar Denglau mengatakan aliran sesat di Sulsel cukup banyak. Berdasarkan data, terdapat 20 aliran sesat di Sulawesi Selatan. Banyaknya aliran-aliran sesat sehingga semua pihak harus kemudian bertanggung jawab atasnya. Minimal bagaimana mengedukasinya, minimal memberi pencerahan terhadapnya sehingga mereka kembali ke jalan yang lurus. Saya kata aliran-aliran yang menyimpang ini kiranya pemerintah segera hadir. Tentunya ada pergerakan lagi. Kalau ada pergerakan lagi, seandainya ada masyarakat mencoba mengproses dia. Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan saat ini telah membina dan mencerahkan mantan pengikut aliran sesat seperti Hakikinya Hakiki, Bab Kesucian, dan Syiah. Sementara terkait dengan isu aliran Ahmadiyah yang diduga kembali melakukan kegiatan, MUI menegaskan untuk tidak mengulangi sebab fatwa MUI 1980 dijelaskan bahwa aliran Ahmadiyah berada di luar Islam, sesat, dan menyesatkan. Majelis Ulama Indonesia mengimbau kepada masyarakat untuk melaporkan ke Komisi Fatwa jika melihat ada aktivitas dari aliran sesat di lingkungan masing-masing. Dari Makassar, Tim Liputan iNews melaporkan. Terkenal dengan gazebo bambunya dengan atap rumput alang-alang yang berdiri di atas kolam ikan membuat rumah makan Juragan Tepi Sawah di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo sempat viral di media sosial. Selain konsepnya yang unik, rumah makan ini juga terkenal dengan kulinernya. Membangun konsep ruang terbuka dan sejuk, rumah makan Juragan Tepi Sawah yang terletak di Kelurahan Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo,
kini menjadi idola baru bagi pecinta kuliner. Rumah makan ini terkenal dengan gazebo-nya yang terbuat dari bambu, di bagian atap ditutup menggunakan rumput alang-alang. Gazebo ini sengaja didirikan di atas kolam untuk menambah estetika. Para pengunjung yang datang biasanya memberikan makan ribuan ikan sambil terapi. Hebusan angin sepoi-sepoi, area persawahan membuat suasana dari gazebo sangat sejuk dan nyaman. Kondisi ini membuat para pengunjung yang datang sangat betah berlama-lama, bahkan ada yang tertidur seusai menyantap makanan. Selain konsepnya yang unik, rumah makan ini juga dikenal dengan kulinernya yang khas dan beragam. Berbagai macam makanan seperti tumis, gorengan, saus bakar, seafood bakar, makanan khas persawahan. Untuk memanjakan pengunjung, pihak pengelola menampilkan berbagai kegiatan yang identik dengan konsep persawahan. Bu, apa-apa saja Bu yang menarik di tempat ini? Kalau saya pribadi karena tempatnya pertama karena gazebo atau sauna yang bagus, bisa memadai sampai sekian orang. Yang kedua dimanja dengan ikan-ikan yang bisa mungkin jadi untuk celup-celup kaki di bawah, mungkin bisa menjadi inspirasi pada saat kaki sudah ini sama ikan gitu. Bu, pertama ke sini Bu ya? Iya, baru pertama. Ya. Bu, harapannya terkait dengan wisata ini seperti apa? Sama saya mudah-mudahan bisa lebih luas dan kemudian ada permainan untuk anak-anak bisa ditambah kembali. Mungkin lagu-lagunya bisa pakai lagu-lagu daerah kita, karena sedengar ini musiknya dari Jawa Barat. Konsep umroh ini adalah sebuah konsep baru yang mengasihkan tentang konsep nasional tradisional. Kalau fasilitas-fasilitas apa saja yang bisa dinikmati oleh para pengunjung di sini? Kalau di sini di Gerakan Pesawat ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat yang ada banyak fasilitas-fasilitas yang bisa dinikmati. Salah satunya adalah gazebo ini. Gazebo ini kita padukan, tadi saya bilang bahwa kita padukan antara konsep modern dan tradisional. Ya, di mana di gazebo ini orang datang bersama dengan keluarga untuk menikmati suasana yang ada di Gerakan Pesawat. Saat masuk ke gerbang pengunjung, pertama kali disambut oleh lukisan mural yang menjadi spot foto. Selain itu, berbagai spot foto lainnya juga bisa menjadi lokasi bersuah foto ria bagi para pengunjung. Dari Kota Palopo, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di seputar iNews Sulsel untuk edisi hari ini. Saya, Daeng Nacong, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat kita pada Salama.